believe it's been 10 years since graduation? Our friends, because they are, predict our destinies after senior year. Guys? Guys, what about the phones? Still no signal. I'm gonna be sick. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ashley yang tengah mengendarai sebuah mobil menuju rumah pacarnya yang bernama Ray. Di tengah perjalanan, Ashley menelpon Ray untuk memberitahukan bahwa ia berangkat lebih awal agar bisa tiba di rumah Ray sebelum teman-teman mereka datang. This isn't a good idea. It just means you won't be on the road. Whatever you say, Ashley. I'm fine. Ternyata mereka sedang merencanakan acara reuni SMA yang ke-10 sejak kelulusan mereka dengan mengundang teman-teman lama mereka yaitu Gabby, Jade, Simon, Freddy, Lemon, DJ, dan Brad. Sesampai di rumah Ray, Ashley memperhatikan sekumpulan penghargaan yang dimiliki oleh Ray, di mana Ray merupakan seorang mantan pemain hoki profesional. Akan tetapi Ray telah dikeluarkan dari timnya akibat suatu masalah yang menyebabkan Ray menjadi stres berat hingga dia sering menghabiskan waktu dengan meminum minuman keras. Meski demikian, Ashley tetap mendukung Ray di tengah kesulitan ini, berharap reuni nanti bisa membawa kebahagiaan dan kesempatan untuk melupakan sejenak masalah yang Ray hadapi. Selain memperhatikan penghargaan yang dimiliki oleh Ray, Ashley juga mengamati beberapa foto teman-teman mereka yang terpajang di dinding. Well. Karena dari tadi Ashley tidak melihat tanda-tanda kehadiran Ray, Ashley mencoba memanggil Ray namun tidak ada jawaban sama sekali. Lalu Ashley menemukan sebuah catatan yang memintanya mencari keberadaan Ray. Ashley mulai berkeliling ke setiap ruangan yang ada, namun yang ditemukan Ashley justru pesan-pesan dengan nada mengancam terletak di setiap sudut rumah. Oh, great minds think alike. Merasa lelucon yang dibuat oleh Ray sudah keterlaluan, Ashley berteriak meminta Ray untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya. Saat Ashley kembali ke tempat di mana foto-foto mereka terpajang, alangkah terkejutnya Ashley melihat foto dirinya yang dicoret dengan tanda silang merah. Tiba-tiba ada salah satu pintu yang terbuka dengan sendirinya membuat Ashley menjadi takut. Sadar ada yang tidak beres, Ashley pun mengambil keputusan untuk pergi dari rumah Ray. Tanpa disadari oleh Ashley, pintu depan mendadak terkunci sehingga mengharuskan Ashley untuk melewati pintu belakang. Ketika sedang berlari, Ashley tiba-tiba terkena jebakan tali yang dengan cepat menariknya ke dalam gudang rumah Ray. Scene berpindah dengan memperlihatkan Gabby yang baru saja tiba di rumah Ray. Kedatangan Gabby disambut hangat oleh seorang pria bernama Tarkin yang merupakan penjaga rumah Ray. You scared me. Help you with your bag? What are you doing here? Oh, Ray took me on. Got it. See you around. All right. Setelah Gabby memasuki rumah Ray, Gabby mencoba memanggil nama Ray dan Ashley, tetapi tidak ada jawaban dari mereka. Gabby terkejut ketika matanya tertuju pada foto Ashley yang dicoret dengan tanda silang merah. Kemudian Gabby dikejutkan dengan kedatangan Jade yang muncul dengan tiba-tiba. Tak lama setelah Jade datang, teman-teman yang lain mulai berdatangan satu persatu dengan mobil masing-masing. Di sana Jade memberitahu Gabby bahwa Brad dan pacar Brad bernama Bella juga akan hadir di tempat itu meskipun mereka akan datang terlambat. Mendengar hal itu, Gabby sontak terkejut. Gabby sebenarnya tidak ingin Brad hadir dalam pertemuan reuni itu, mengingat Brad dulunya adalah mantan kekasih Gabby yang pernah menyakiti hatinya. Semasa SMA dulu, Gabby pernah menjalin hubungan asmara dengan Brad, bahkan sampai pada titik di mana Gabby hamil. Namun Brad yang belum siap untuk menjadi seorang ayah memilih untuk mengakhiri hubungan mereka meninggalkan Gabby dalam keadaan hancur. Itulah sebabnya Gabby tidak senang setelah mendengar Jade memberitahunya tentang mantan kekasihnya yang juga akan hadir dalam acara reuni tersebut. Gabby, Jade, Simon, Freddy, Lemon, dan DJ berkumpul di ruang tengah sambil bermain kartu remi. Prank ever. Yeah. The Phantom Goat. Yeah, but you're here in town. It's easier for you. How did I get wrangled into this? Jade did not tell me. Sambil bermain, mereka berbincang-bincang membahas banyak hal. Jane mulai membuka buku tahunan sekolah dan teringat tentang seorang pria bernama John Doherty yang dulunya pernah menjadi sasaran bulian di sekolah. Mereka membicarakan bagaimana John sering diolok-olok dan dijadikan bahan candaan oleh teman-teman sekelas mereka termasuk mereka sendiri.
Bahkan di buku tahunan sekolah, mereka pernah mencoret-coret fotonya, menjadikannya simbol ejekan tanpa memikirkan dampaknya pada John. Bulian yang terus-menerus terjadi membuat John melakukan hal nekat dengan membawa pistol dan menyimpannya di dalam loker sekolah. Mereka menduga John mungkin berniat melakukan balas dendam atau bahkan menyakiti orang-orang yang selama ini telah membulinya. Namun sebelum hal yang mengerikan terjadi, pihak sekolah menemukan keberadaan pistol di lokernya. John pun dikeluarkan dari sekolah dan dikirim ke lapas remaja. Setelah insiden itu, tak ada satupun dari mereka yang tahu di mana John tinggal karena waktu terus berlalu dan hidup mereka berjalan masing-masing. Sambil bermain kartu, DJ menyebutkan bahwa ia sempat mendengar kabar mengenai John yang kini tinggal bersama ibunya di San Francisco. Informasi ini membuat mereka semua terdiam sejenak, menyadari betapa besarnya dampak kejadian masa lalu terhadap kehidupan John. Di tengah percakapan, mereka mulai menyadari di antara mereka semua, Ray lah yang paling sering bersikap kasar terhadap John. Sampai-sampai sikapnya menjadi alasan utama Ray dikeluarkan dari tim hoki. Masalah serius yang diciptakan Ray di masa lalu tidak hanya melukai John, tetapi juga berdampak pada kehidupan Ray sendiri sehingga membuatnya menjadi stres dan selalu menghabiskan waktu dengan minum minuman keras. Setelah perbincangan itu, mata mereka terfokus pada foto Ashley yang dicoret dengan tanda silang merah. Mereka tidak tahu siapa yang telah membuat coretan tanda silang merah pada foto Ashley. Kemudian mereka yang merasa kebingungan dengan keberadaan Ashley dan Ray yang tidak ada sejak tadi masih mencoba berpikir positif bahwa mungkin saja mereka berdua sedang asik pacaran dengan jalan-jalan di tepi pantai yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sewaktu mereka sedang bergurau, Brad dan Bella tiba di tempat itu untuk berkumpul dan reuni bersama mereka. He's Brad Campbell. This isn't a good idea. You said you... Saat mereka bersantai di kolam renang pun, mereka bingung dengan Ray yang sebagai tuan rumah seharusnya berada bersama mereka. Namun sampai detik ini mereka tak kunjung bertemu dengan Ray. Salah satu dari mereka sudah mencoba menghubungi Ray melalui ponsel, tetapi karena di tempat itu sangat sulit untuk mendapatkan sinyal, membuat mereka kesulitan dalam menghubungi Ray. Guess who she ran into this morning? Yeah, where's Ray? I mean, he's not being a very... Sementara itu, Tarkin yang sibuk mengintip Bella yang tengah mengganti pakaian, tiba-tiba diserang oleh sosok misterius dengan mengenakan toga dan wajah yang tertutup topeng. Sosok itu tanpa ragu membunuh Tarkin dengan menjerat lehernya menggunakan tali. Karena hari sebentar lagi akan gelap, Gaby yang khawatir dengan keadaan Ray dan Ashley yang tak kunjung kembali, memutuskan untuk mencari mereka sendirian. Brad yang tidak ingin Gaby keluar sendirian akan menemaninya mencari Ray dan Ashley. Di tengah perjalanan, mereka sempat bertengkar lantaran Brad yang sepertinya masih memiliki perasaan suka pada Gaby. Okay, I was trying to help her get into acting, and I only brought... I mean, careful, Campbell. If I didn't know any better, you want something from me, but not for you, for her. Gaby yang sudah sangat kecewa setelah apa yang dilakukan oleh Brad di masa lalu, memilih untuk pergi mencari Ray dan Ashley sendirian saja. Setelah sekian lama berkeliling, tibalah Gaby di gudang milik Ray. Ketika Gaby memasuki gudang itu, alangkah terkejutnya Gaby setelah melihat Ashley yang tewas mengenaskan dengan tubuhnya yang dipenuhi banyak lampu. Ashley? Gaby malah dikagetkan dengan kedatangan Freddy yang muncul tiba-tiba. Melihat Gaby yang tampak mual dan ketakutan, Freddy langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke dalam gudang untuk memastikan apa yang dilihat oleh Gaby. Freddy yang syok setelah melihat Ashley yang tewas dengan kondisi mengenaskan langsung pergi entah kemana. Setelah penemuan mayat Ashley, Gaby segera kembali untuk memberitahu teman-temannya tentang kematian Ashley. Lemon yang sedang melakukan mantap-mantap dengan Simon dipanggil oleh DJ untuk keluar dari kamar sebab ada informasi penting terkait Ashley yang harus disampaikan. Lemon terpaksa meninggalkan Simon sendirian di kamar. Semua orang pergi ke gudang kecuali Simon yang tinggal sendirian di rumah. Di dalam gudang, mereka tidak percaya jika Ashley telah tewas dengan mengenaskan. Kabar ini tentu membuat mereka semua merasa syok. Karena di sana tidak terdapat sinyal sama sekali untuk bisa menghubungi bala bantuan, mereka membagi tugas di mana Lemon ditugaskan untuk pergi mencari bala bantuan dengan membawa mobilnya, sementara yang lainnya disuruh menunggu di rumah. Lemon akan menempuh perjalanan selama 3 jam untuk bisa mendapatkan sinyal pada ponselnya. Lalu mereka mulai berspekulasi terkait siapa sebenarnya pembunuh Ashley.
Beberapa dari mereka mencurigai Ray sebagai pembunuh Ashley karena sejak tadi Ray tidak terlihat batang hidungnya. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu Lemon datang memanggil bala bantuan. Mereka pun bergegas kembali ke rumah. Then maybe we can help the police find whoever did this. Episode of Rock Manning. Oh God, have you gotten so fucking delusional? We don't know each other anymore. Lamont will be back with the police. Sementara itu, Simon yang tengah sendirian di rumah tiba-tiba mendengar suara musik yang berbunyi. Ketika Simon menelusuri sumber suara itu berasal, ia mendadak diserang oleh psikopat yang membuat Simon tewas di tempat. Is anybody here? Di sisi lain, Lemon merasa kebingungan lantaran mobilnya tiba-tiba mogok di tengah perjalanan. Ia menyadari bensin pada mobilnya telah habis. Namun saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan di mana saluran bensin pada mobilnya telah dipotong dengan sengaja. Mengetahui perjalanan yang harus ia tempuh sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk berjalan kaki, Lemon pun terpaksa harus kembali ke rumah Ray. Sementara itu di rumah, Brad, Bella, DJ, Gabby, dan Jed menemukan tubuh Simon terapung di kolam renang. Setelah menyaksikan kematian Simon dan kematian Ashley, ditambah foto mereka berdua tercoret dengan tanda silang merah, membuat Gabby berpikir kematian mereka bukan hanya suatu kebetulan, melainkan sudah direncanakan sejak awal. Setelah kematian Simon, mereka yang awalnya berniat untuk pergi dengan menggunakan mobil mereka masing-masing, kembali dikejutkan dengan rusaknya mobil mereka dan tak ada satupun mobil yang bisa digunakan. I'm not walking in these heels. We can't just... Tak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain menunggu Lemon datang membawa bala bantuan. Mereka hanya bisa menunggu di dalam rumah dengan mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka tak akan membiarkan psikopat itu bisa memasuki rumah dengan bebas. Saat Jed memeriksa kondisi dapur, ia sempat mendengar adanya suara dari arah sebuah ruangan. Jed mengeceknya dan ternyata itu adalah Freddy yang tengah bersembunyi akibat takut dengan psikopatnya masih berkeliaran di tempat tersebut. Jed mengajak Freddy untuk bergabung bersama dengan yang lainnya. Mereka kembali berdebat tentang siapa pembunuh Ashley dan Simon. Beberapa dari mereka mencurigai Ray atau bahkan Tarkin yang telah membunuh Ashley dan Simon. Sementara Bella mulai berpikir kematian itu mungkin hanya prank atau lelucon yang dibuat oleh salah satu dari mereka, mengingat masa SMA mereka yang penuh dengan keusilan. Karena penasaran, Bella merasa perlu memeriksa tubuh Ashley dan Simon sekali lagi untuk memastikan kematian mereka bukanlah bagian dari prank. Sebagai seorang pacar bukannya menemani Bella, Brad justru tidak mau ikut bersama Bella dengan alasan takut psikopat itu bisa menyerang mereka kapan saja. DJ yang merasa cemas membiarkan Bella pergi sendirian menawarkan diri untuk menemani Bella. Setelah kepergian Bella dan DJ, terdengar suara nada dering ponsel yang berbunyi. Brave man's gonna let his girlfriend go find. Ternyata ketika dicek, itu adalah HP Brad yang menerima panggilan misterius dari nomor yang tidak dikenal. Mereka terlihat kebingungan karena seharusnya di tempat itu tidak terdapat sinyal sama sekali. Selain itu, Brad sendiri bingung bagaimana bisa HP-nya tergeletak di lantai. Ketika Brad mengangkat telepon itu, tiba-tiba sosok psikopat itu muncul dan berhasil menusuk Brad beberapa kali. There it is. Beruntung, Gabby yang menemukan pistol di rumah Ray langsung menggunakan pistol itu untuk menyerang psikopat tersebut. Namun sosok misterius itu menunjukkan kelincahannya, berhasil menghindari setiap tembakan yang dilesatkan oleh Gabby. Menyadari Brad dalam kondisi terluka parah, Gabby, Jed, dan Freddy segera membawanya ke kursi terdekat. Mereka menekan luka-luka di tubuh Brad untuk menghentikan pendarahan. Freddy kemudian memeriksa ponsel Brad lagi berharap bisa menghubungi bala bantuan. Namun sama seperti sebelumnya, tidak ada sinyal sama sekali. Mereka menduga psikopat itu mungkin telah menggunakan alat pemutus sinyal untuk mencegah mereka menghubungi siapapun dan membuat mereka terisolasi dari dunia luar. Dalam keadaan terluka, Brad memberikan informasi penting mengingatkan teman-temannya bahwa tak ada satu orang pun di luar sana yang mengetahui tentang acara reuni mereka yang diadakan hari ini. Ini berarti bahwa psikopat yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Dia bisa jadi adalah sosok yang sangat mereka kenal. Jadi Brad meminta mereka untuk selalu tetap waspada. Selain itu, Brad juga meminta maaf pada Gabby atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Brad sebenarnya sangat mencintai Gabby, tetapi karena dahulu Brad belum siap untuk menjadi seorang ayah, Brad tega memutus hubungan mereka secara sepihak. Brad mengaku ia tidak benar-benar mencintai Bella.
Apabila Brad masih diberikan kesempatan untuk hidup, Brad akan memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu. Akibat kehilangan banyak darah membuat Brad semakin lemah tak berdaya. Suhu tubuhnya terus menurun seiring berjalannya waktu. Gabby meminta Jade untuk menjaga Brad, sementara dirinya dan Freddy akan membuatkan air panas untuk menjaga suhu tubuh Brad agar tetap stabil. Di dapur, Freddy kembali berdebat dengan Gabby, di mana Freddy berpikir psikopat itu mungkin saja adalah John, sosok yang sering mereka bully, dan kini dia ingin membalaskan dendam atas apa yang telah mereka lakukan. Gabby terdiam sejenak merenungkan kata-kata yang diucapkan oleh Freddy. Mereka semua telah berperan dalam menyakiti John, dan jika dia benar-benar adalah psikopat yang mereka hadapi sekarang, maka mereka harus siap menghadapi kenyataan ini. Setelah percakapan itu, Freddy pergi meninggalkan Gabby sendirian di dapur. Tiba-tiba Bella muncul dengan nafas terengah-engah, mengagetkan Gabby yang tengah membuat air panas. Dalam kondisi panik, Bella menjelaskan dirinya dikejar oleh sosok psikopat itu. Gabby berusaha menenangkan Bella, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba psikopat itu muncul dengan brutal dan tanpa ampun menyerang Bella di depan mata Gabby. Gabby yang tidak ingin bernasib sama seperti Bella segera melarikan diri menjauhi psikopat itu. Tetapi sialnya Gabby malah terjebak, membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Dalam keadaan pasrah akan hidupnya, beruntung Jade datang tepat pada waktunya dan berhasil mengusir psikopat itu dengan tembakan, meski peluru yang dilesatkannya meleset dan hanya mengenai dinding. Gabby yang tak kenal takut meminta Jade untuk memberikannya pistol tersebut, bersikeras bahwa dia harus melawan psikopat itu sendirian. Jade yang awalnya ragu akhirnya menyerahkan pistol itu kepada Gabby. Gabby segera beranjak pergi untuk mencari keberadaan psikopat tersebut. Sesaat setelah Jade tinggal sendirian, psikopat itu malah muncul di belakang Jade. Kembali lagi ke Gabby yang masih berusaha mencari keberadaan psikopat itu. Setelah sekian lama berkeliling, Gabby yang melihat sosok psikopat itu langsung melesatkan tembakan. Tetapi Gabby tidak menyadari bahwa yang dia tembak hanyalah pantulan cermin dari sebuah lemari besar. Ternyata di balik lemari itu, Jade ada di dalam sana mengalami luka parah akibat peluru yang dilesatkan oleh Gabby. Gabby merasa sangat bersedih setelah mengetahui bahwa dia telah mengakhiri nyawa sahabatnya sendiri. Psikopat itu yang melihat Gabby dalam kondisi bersedih memiliki kesempatan untuk mengambil pistol yang dibawa oleh Gabby. Sementara itu, Lemon yang baru saja tiba di halaman rumah Ray terkejut saat melihat DJ terbaring pingsan. Ketika Lemon berlari menghampirinya, DJ menceritakan bahwa dia telah diserang oleh Ray. Mendengar pengakuan DJ, Lemon mencoba membangunkannya. Namun tiba-tiba saja DJ malah menyerang Lemon hingga membuat Lemon tewas. Terungkaplah bahwa ternyata DJ lah yang merupakan sosok psikopat tersebut. DJ kemudian menunjukkan sifat aslinya dengan membawa Ray yang telah disekapnya ke hadapan Gabby dan Freddy. DJ mulai mencoret wajah Lemon dengan tanda silang merah menandakan dia telah tewas. Freddy, we helped destroy John. We used to go to summer camp together. Alasan dibalik semua ini pun terungkap. Ternyata semua yang dilakukan DJ adalah bentuk balas dendam pada mereka karena perlakuan buruk yang mereka lakukan terhadap John. Selama masa SMA, mereka semua terlibat dalam membuli John secara habis-habisan hingga membuat hidup John menjadi hancur berantakan. Meskipun DJ dan John dulunya berteman dekat, DJ merasa tidak berdaya saat menyaksikan tindakan kejam yang dilakukan teman-temannya dalam membuli John. Walau sebenarnya DJ ada niatan membantu, tapi apalah daya jika dia membantu John yang terkena bully, pasti DJ juga akan bernasib sama seperti John. Lalu John dikeluarkan dari sekolah dan masuk ke lapas remaja. Ini semua adalah ulah Ray yang meminta DJ memasukkan pistol ke dalam loker John. Ray tahu DJ adalah satu-satunya temannya dimiliki John waktu itu, dan dengan memanfaatkan posisi DJ, Ray yakin ia bisa menyingkirkan John sepenuhnya. DJ yang tidak bisa menolak permintaan Ray takut ia akan dibully juga, akhirnya terpaksa menyelundupkan pistol itu dan menaruhnya di dalam loker John. Setelah DJ lulus, ia tidak pernah menyangka akan bertemu John kembali di San Francisco.
Namun ketika mereka bertemu, DJ mendapati kesehatan mental John telah terganggu akibat perlakuan teman-temannya. Ditambah lagi dia dikeluarkan dari sekolah akibat pistol yang ada di dalam lokernya semakin membuat mental John terganggu. John sempat bercerita pada DJ bahwa dia sudah tidak kuat lagi dengan kehidupan ini, dan pada suatu hari John nekat melakukan bunuh diri. Tentu kematian John membuat DJ merasa bersedih karena John adalah satu-satunya teman yang mengerti dan memahami kondisinya. Semenjak saat itulah membuat DJ menjadi dendam terhadap orang-orang yang pernah membuli John. Demi membalaskan dendam atas kematian John, DJ pun datang ke acara reuni tersebut untuk membunuh mereka satu persatu. Lalu DJ membuat suatu penawaran yang menarik bagi Gabby. Jika Gabby mau membantunya membunuh Brad yang dalam keadaan terbaring, DJ akan membiarkan Gabby pergi dengan selamat. Mendengar tawaran itu membuat Gabby merasa tertarik. DJ kemudian menyerahkan sebuah cutter ke tangan Gabby. Sebelum menusuk Brad, Gabby berbisik di telinga Brad mengenai dirinya yang sudah memaafkan semua kesalahan Brad di masa lalu. You in? I wanted to kill him. I still do. I forgive you. Untuk memastikan Brad benar-benar tewas, DJ sebenarnya ingin menembak Brad. Tetapi hal itu dicegah oleh Gabby karena Gabby lah yang akan membunuh Brad dengan cara menembaknya. Hal yang tak terduga terjadi. Bukannya membunuh Brad, Gabby justru mengarahkan pistol itu ke arah DJ hingga membuat DJ pun tewas di tempat. Ternyata Gabby sejak awal hanya berpura-pura setuju membunuh Brad untuk membuat DJ lengah dengan menusuk Brad di bagian yang tidak terlalu vital. Ketika DJ dalam kondisi lengah, Gabby mengambil kesempatan yang ada untuk membalikan keadaan. Setelah kejadian itu, Freddy mulai melepas ikatannya mengikat tangan Ray dan mereka bersama-sama pergi dari tempat tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.